Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selaku khatib kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kita sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita dapat meraih kehidupan bahagia di dunia maupun nanti di akhirat, di alam yang abadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perjalanan hidup manusia tidaklah berakhir di dunia ini saja. Bukan berarti ketika orang itu meninggal dunia selesai urusan, tidak. Akan tetapi setelah meninggal dunia ini kita akan berpindah ke alam yang berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzakh, yang termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Ada beberapa nasihat kubur yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Adapun azab kubur bagi orang non-muslim adalah abadi sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan bagi mukmin yang bermaksiat, bila Allah Ta'ala telah memutuskannya untuk mengazabnya, maka tergantung dengan dosa-dosanya. Bisa saja dia diazab terus-menerus dan juga mungkin tidak terus-menerus. Mungkin lama, mungkin juga tidak lama, tergantung dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pula orang mukmin yang bermaksiat tadi diputuskan tidak mendapatkan azab sama sekali dengan rahmat dan maghfirah Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Dan semua peristiwa yang terjadi di alam kubur itu merupakan perkara yang gaib, yang tidak bisa dinilai kebenarannya dengan logika, analisa maupun eksperimen atau uji coba. Bahkan semua peristiwa di alam kubur itu amatlah mudah bagi Allah, karena Allah Ta'ala memiliki nama Al-Qadir, artinya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin, sehingga
Peristiwa di alam kubur harus dinilai dan ditimbang dengan nilai dan timbangan iman. Karena ini adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal maupun logika manusia. Sehingga bila ada manusia yang mati tenggelam di laut, yang badannya hancur dimakan ikan laut, atau manusia yang mati terbakar sampai menjadi abu, sangatlah mudah bagi Allah untuk mengembalikannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa nasihat kubur yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kubur selalu berkata setiap hari kepada kita, kata kubur, hei manusia, aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap, maka terangilah aku dengan tahajud. Oleh karena itu, mari kita untuk istiqomah, walaupun dirasa berat, tapi insya Allah lama-lama terbiasa, maka akan terasa ringan untuk kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Karena dengan tahajud inilah yang akan menerangkan kubur yang gelap gulita. Yang kedua, kata kubur, hai manusia, aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan bersilaturahim. Perbanyak silaturahim, sambung silaturahim untuk melapangkan kubur kita. Nasihat kubur yang ketiga, kata kubur, hai manusia, aku adalah tempat yang paling sepi, maka ramaikanlah aku dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Oleh karena itu kita bangga, kita bersyukur dengan program Ibu Bupati Musyirawas, Ibu Hajarana Mahmud, dengan memperbanyak rumah tahfidz setiap desa se-Kabupaten Musyirawas, dengan menjamurnya TK, TPA, tempat-tempat pengajian yang akan mengajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, termasuk kita sendiri pun yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa belajar di lembaga-lembaga pendidikan untuk kita terbiasa dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Gunanya apa? Dengan rajin membaca Al-Quran, insya Allah kuburan kita tidak sepi, kuburan kita ramai. Al-Quranlah yang menemani kita di alam kubur. Nasihat kubur yang keempat, kata kubur, hei manusia, aku adalah tempat binatang-binatang yang menjijikkan, ular, kalajengking dan sebagainya, cacing tanah. Apa kata kubur? Maka racunilah binatang-binatang yang menjijikkan itu dengan amal sedekah. Perbanyak sedekah, perbanyak infak, perbanyak sedekah, insya Allah maka kita akan selamatkan dari hewan ternak, binatang ternak yang ganas yang ada di alam kubur. Yang kelima, nasihat kubur kepada manusia, kata manusia, hei manusia, kata kubur, aku yang menyempitmu hingga hancur bila mana kamu tidak sholat. Bebaskanlah sempitan itu dengan sholat. Maka dari itu, mari kita membiasakan istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, agar kuburan kita tidak sempit, agar kuburan kita tidak menghimpit. Dan sholat ini merupakan amal nanti yang pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah amalan sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Mari kita membiasakan istiqomah untuk melaksanakan, mendirikan kewajiban kita sholat 5 waktu. Walaupun terasa berat di awal, tapi insya Allah bisa ala biasa, ringan karena terbiasa. Yang keenam, nasihat kubur kepada manusia. Apa kata kubur? Hai manusia, aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat sakit,
bebaskanlah rendaman itu dengan puasa. Puasa adalah untuk membebaskan kita dari rendaman yang sakit yang ada di alam barzakh. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, nasihat kubur kepada manusia. Kata kubur, hai manusia, aku adalah tempat munkar dan nakir nanti bertanya kepadamu. Maka persiapkanlah jawabanmu untuk memperbanyak dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita perbanyak zikir la ilaha illallah, sehingga nanti di alam kubur munkar dan nakir bertanya kepada kita, insya Allah kita akan lancar menjawabnya. Man rabbuka? Allahu rabbi, dan seterusnya. Hadirin, mudah-mudahan nasihat-nasihat kubur ini dapat kita ambil pelajaran, kita petik pelajaran berharga dari nasihat kubur ini untuk menjadi acuan kita dalam menapaki sisa-sisa umur kita. Entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah 20 tahun lagi umur kita di dunia ini, tapi kita sudah mempersiapkan bekal kubur kita dengan semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jamaah, apakah berkenan kalau kita turut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berkenan? Berkenan ya? Kalau berkenan nanti sebelum sujud terakhir, sebelum rukuk, rakaat terakhir kita turut nazilah. Siap ya? Luruskan dan rapatkan shafnya.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi fadlika sharra ma qadayt. Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruk wa nastahdik wa nu'minu bik wa natawakkal 'alayk wa nathni 'alayka al-khair kullahu nashkuruk wa la nakshuruk wa la nakfuruk
ونخلع ونترك من يفرجك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفت، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار الملحق. اللهم عذب الكفرة والمشركين أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وبينتهم على ملة إبراهيم وثبت على ملة نبيك ورسلك وأعظهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوهم وعدوك إلى الحق واجعلنا منهم. اللهم سلمنا إخوان المسلمين في فلسطين يا الله. اللهم سلمنا إخوان المسلمين في فلسطين يا الله. اللهم سلمنا إخوان المسلمين في فلسطين يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Amin.